Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari. Salam sehat kawan bugar. Lama kita gak jumpa, akhirnya saya ngonten lagi. Kali ini saya akan sharing tentang sasaran keselamatan pasien yang satu persatu akan saya split dalam setiap kontennya. Yang pertama yaitu tentang kepatuhan identifikasi pasien. Oke teman-teman, sudah hafal ya sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Yang pertama yaitu kepatuhan identifikasi pasien. Jadi harus tepat orang. Di mana kesalahan kekeliruan pasien dapat terjadi di semua aspek diagnosis dan pengobatan. Penyebabnya bisa jadi karena pasien tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Mungkin pasien tidak sadar, pasien dibius, kemudian pasien disorientasi, kemudian bisa terjadi karena pasien pindah tempat tidur atau kamar dan mengalami disabilitas memori, sehingga kesulitan bagi petugas untuk mengidentifikasi apakah pasien ini sudah tepat sesuai dengan identitasnya. Identifikasi pasien dilakukan pada pengambilan rekam medis, sebelum pemeriksaan pasien, kemudian sebelum melakukan diagnosa dan menentukan terapi, sebelum pengambilan sampel laboratorium, sebelum penyerahan obat di apotek, kemudian sebelum memasukkan obat intravena atau produk darah, dan sebelum melaksanakan tindakan-tindakan medis lainnya. Wajib dilakukan identifikasi pasien. Dan teknik identifikasi pasien berdasarkan pedoman Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, identifikasi dilakukan dengan menanyakan nama lengkap, kemudian tanggal lahir, bukan umur ya, kemudian nomor rekam medis, pemakaian gelang identitas sudah disesuaikan, dan barcode, bisa menggunakan barcode bila ada. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan nomor 1 sampai nomor 7 ini, maka dilakukan teknik identifikasi pasien dengan nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, menggunakan gelang identitas atau barcode bila ada. Jadi ini untuk akreditasi sendiri, di mana menggunakan RDOS, yaitu regulasi, dokumen, observasi, wawancara, dan simulasi. Maka, untuk regulasi, surveyor akan meminta SK tentang sasaran keselamatan pasien. Teman-teman bisa memberikan lampiran 6 item dari sasaran keselamatan pasien tersebut, apa saja dan penjelasannya. Kemudian berikutnya, setelah SK ada pedoman. Di sini pedoman eksternalnya adalah pedoman keselamatan pasien, yaitu Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Yang selanjutnya teman-teman bisa membuat pedoman internal masing-masing dari sasaran keselamatan pasien yang 6 item. Dokumen regulasi selanjutnya yaitu SOP identifikasi pasien. Selanjutnya dokumen yaitu D, di mana ini diminta bukti-bukti kegiatan. Untuk kepatuhan identifikasi pasien menjadi salah satu dari indikator nasional mutu atau INM, di mana wajib dilakukan pengukuran menggunakan daftar tilik untuk kepatuhan identifikasi pasien. Teman-teman bila menginginkan contoh dari daftar tiliknya, bisa meminta melalui email saya nanti yang akan saya sampaikan di akhir dari konten ini. Kemudian dokumen bukti kegiatan lainnya yaitu pengentrian atau memasukkan data pengukuran kepatuhan identifikasi pasien pada aplikasi indikator nasional mutu. Baiklah, yang selanjutnya RDOS O yaitu observasi.
Di sini, setiap petugas diwajibkan melakukan identifikasi pasien sesuai indikasi di unit layanan masing-masing akan diamati atau diobservasi pelaksanaannya oleh surveyor. Sesuaikah dengan prosedur ataukah tidak dilakukan? Yang berikutnya adalah W atau wawancara, di mana surveyor akan melaksanakan wawancara ini dengan tahapan lini-linis, yaitu dimulai dari kepala puskesmas, kemudian penanggung jawab mutu, kemudian ketua tim keselamatan pasien, petugas unit layanan, bahkan hingga ke pasien dan keluarga akan mendapatkan wawancara dari surveyor. Erdos yang selanjutnya yang terakhir yaitu S, simulasi. Di sini surveyor akan meminta petugas unit layanan atau program untuk memperagakan atau mempraktekkan prosedur identifikasi pasien. Baiklah teman-teman, bila ada yang ingin melihat contoh-contoh dokumen, dapat mengirimkan email lewat akreditasi.pkmveni@gmail.com. Insya Allah saya akan berikan beberapa contoh dokumen yang saya miliki. Terima kasih untuk perhatian dan telah menyimak konten kali ini. Yang selanjutnya saya akan berikan video tentang komunikasi efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.